Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series A Shop for Killers season 2 episode ketiga dan keempat. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, Babylon Asia Timur mengambil alih Babylon Korea untuk mengatasi Jinman yang berhasil mencuri server Babylon. Babylon memasang buronan sebesar 2 juta dolar untuk Jian. Sementara Jian dan Wujin dicegat penjaga pantai dan ternyata Wujin bekerja untuk Mother Help. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ketiga, kita akan berada di 16 tahun yang lalu. Kita akan melihat agen Babylon yang bernama Q yang sedang menyamar. Q ini adalah kakak Jun. Mimin salah ngira di episode sebelumnya, Mimin kira kakak si Jun ini si Jin, tapi ternyata si Q. Saat ini, Q sedang mengerjakan misi untuk membawakan makanan ke kamar teroris. Di salah satu kamar ada teroris yang sedang menyandera beberapa tamu VIP hotel. Q akan menjadi scout untuk memeriksa keadaan. Ia tidak bisa masuk karena ada 2 teroris yang berjaga. Saat mereka masuk, Q bisa melihat ada beberapa tamu VIP yang sedang ditahan dan jumlah terorisnya jauh lebih banyak dari dugaan. Q sendirian sehingga ia tidak bisa menyerbu begitu saja. Q melapor pada Jin kalau tahanan teroris terlalu banyak. Jin menjawab kalau tugas mereka hanyalah menyelamatkan tamu VIP Jepang. Jin pikir kalau operasi ini tidak bisa lagi ditunda karena informasi yang terkumpul masih belum pasti. Orang yang akan memimpin penyerangan adalah Jun. Menurutnya, tim Jun cukup untuk mengalahkan beberapa teroris. 突入してダメ、今入ったら危険。 Jin memberi perintah Jun untuk melakukan misi. Q bisa mendengarnya dan dia menyarankan untuk tidak melakukannya. Namun Jun lebih menurut perkataan Jin lalu menyerang 2 teroris yang menjaga pintu dengan mudah. Namun saat membuka pintu ternyata sudah dipasang jebakan granat yang membuat terjadi ledakan tepat di depan tim Jun. Q bisa mendengar ledakan ini sehingga ia ingin memeriksanya. Ia bisa melihat adiknya terpental namun masih bergerak yang artinya masih hidup. Q ingin menyelamatkan Jun namun seseorang mendorongnya ke ruangan lain. Orang ini adalah Jinman yang di masa ini masih belum bergabung dengan Babylon. Melihat Jinman dari dekat membuat Q terpana. Jinman meminta Q untuk menunggu di sini. Kini kita maju ke setahun setelah Jinman mencuri server Babylon. Ternyata orang di klub yang dihubungi Jun adalah Q. Jun memberitahu kalau misi mereka selanjutnya adalah memburu Jinman. Namun saat ini Q sedang melakukan misi lain. Ia sedang memburu seorang target Babylon dan ia bisa menyelesaikan misinya dengan mudah. Ini menunjukkan kalau Q bukanlah orang biasa dan merupakan anggota Babylon yang tangguh. Setelah menyelesaikan misi, ia memeriksa ponselnya. Ia melihat kalau targetnya selanjutnya adalah Jinman dan juga Jian. Waktu berlalu, Babylon sedang melakukan misi di sebuah sekolah. Namun ternyata ini hanyalah simulasi yang biasa Babylon lakukan untuk berlatih. Tim ini dipimpin Q namun ia hanya mengawasi latihan kali ini. Jun menjadi ketua pengganti namun ia gagal di latihan ini. Kemudian Q memberitahu kalau besok mereka diberi misi baru ke Korea. Kembali ke tempat Jian, saat ini Jian dan Wujin dihentikan penjaga pantai yang melakukan pemeriksaan acak. Jian melihat Wujin membuang senjata dan juga pesan dari Mother Help. Wujin berhasil membuang barang bukti tepat waktu sehingga petugas tidak menemukan apapun. Selain itu, Wujin terkenal baik untuk orang pulau sehingga ia tidak dicurigai. Tak lama kemudian mereka sudah sampai ke pulau. Wujin ingin menjelaskan apa yang terjadi namun Jian tak ingin mendengarnya dan langsung pulang. Jian memeriksa website Mother Help namun seperti perkataan Jinman kalau saat ini Mother Help sedang dihentikan. Namun saat memeriksa di dark web, Jian menemukan kalau Mother Help memiliki APK yang bisa diinstal di ponsel. Ia baru tahu kalau Mother Help memiliki aplikasi. Jian ingin bertanya pada brother namun di saat yang sama ada yang mengetuk pintu. Dari kamera pengawas terlihat kalau itu adalah Wujin. Jian menemuinya dan tentunya Wujin ingin menjelaskan apa yang terjadi. 굳이 알고 싶지도 않고. Jian berkata kalau ia tidak ingin tahu dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Untuk jaga-jaga, Jian bahkan sudah memegang pistol namun Wujin tidak melakukan apa-apa lalu pergi. Saat di rumah, Jian pikir kalau Wujin adalah orang suruhan pamannya sehingga ia memikirkan untuk pindah dari pulau. Jian kembali melihat hantu Songjo yang berkata kalau Jian tak bisa kabur selamanya. Ia juga mengingat perkataan Jinman kalau mulai sekarang ia akan hidup sendiri dan harus bertahan sendiri. Kemudian ia memeriksa tas yang diberi brother sebelum ia pergi. Salah satu yang diberi adalah kamera pengawas mini yang bisa Jian pakai. Jian pergi ke dermaga dan memasang beberapa kamera di perahu Wujin.
Selain itu, ia juga memasangnya di sekitar rumah Woo-jin. Keesokan harinya di tempat lain, Kyu, Jun, dan anggota tim sudah sampai di Korea. Jun bertanya apa yang dilakukan Jinman sampai ia diburu. Kyu memberitahu kalau orang yang Jun bunuh sebelumnya adalah bos Jinman. Jinman mengkhianati Babylon dan sekarang ia mencuri server Babylon Korea. Jun pikir kalau ini adalah karma. Ternyata orang yang merekomendasikan Jinman untuk direkrut ke Babylon adalah Kyu. Dan sekarang tugas Kyu lah untuk menangkap Jinman. Kyu berkata jika bukan karena Jinman, mungkin Jun sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Ingat saat 16 tahun yang lalu, Jinman belum menjadi anggota Babylon. Jinman meminta Kyu bersembunyi lalu Jinman mengamankan Jun. Kalau ia bukan anggota Babylon, namun Jinman adalah bagian Special Force tentara Korea. Jinman melemparkan bom asap ke lokasi teroris berada. Kemudian ia dan rekannya berhasil membunuh beberapa teroris. Ternyata ada teroris lain yang menyandra Kyu dan satu tamu VIP. Jinman menaruh senjatanya namun Kyu memberinya sinyal. Kyu bisa membunuh orang yang menyandranya lalu membunuh teroris lain yang menyandra sandera lain. Melihat ini Jinman sadar kalau Kyu bukanlah petugas hotel biasa. Waktu berlalu, misi selesai dan tidak banyak korban yang jatuh. Jin menyapa Jinman dan mengenalkan diri. Jin tidak tahu kalau Korea mengirim pasukan khusus di sini. Jinman mengabaikan Jin lalu langsung menemui Kyu. Mereka berkenalan dan karena Kyu memiliki teman orang Korea, ia bisa sedikit bahasa Korea. Selain itu, Jun juga berterima kasih karena Jinman telah menyelamatkannya. Terlihat kalau Kyu tertarik pada Jinman. Kyu mengajak Jinman untuk minum, namun Jinman menolak karena dalam beberapa jam ia akan kembali ke Korea. Namun sebelum pergi, Jinman mengajak Kyu untuk makan bersama jika bertemu lagi, baik itu di Korea atau di Jepang. Kembali ke masa sekarang, Kyu dan yang lainnya sudah sampai di markas Babylon Korea. Tentunya kedatangan mereka tidak disambut ramah namun mereka tak peduli. Mereka diberi locker room yang menurut mereka sangat buruk. Di saat yang sama mereka mendengar ada yang mandi. Mereka memeriksanya dan ternyata itu adalah Bell. Sama seperti anggota lain, Bell tidak menyambut mereka dengan baik. Bahkan setelah tahu Kyu adalah pimpinannya, Bell bahkan tidak mau berjabat tangan dengannya. Tentunya ini adalah disrespect dan anak buah Kyu tidak ingin membiarkannya begitu saja apalagi Jun. Namun walau begitu, Kyu memilih untuk melepaskan Bell. Kemudian mereka menemui Jin untuk melakukan briefing apa yang akan mereka lakukan di misi kali ini. Jun bertanya bukannya aneh Jinman sudah memiliki server Babylon selama setahun namun tidak terjadi apa-apa. Tangan kanan Jin yang bernama Kei memberitahu kalau informasi rahasia di server dienkripsi sehingga tidak mudah dibobol. Kyu berkata bisa jadi itu karena Jinman yang menepati janji untuk tidak menyebar informasi selama Babylon tidak mengusiknya. Walau begitu, resiko masih tinggi dan perusahaan tidak memberi toleransi sedikit pun. Sehingga rencana Jin tetap sama yaitu untuk merebut server itu dari Jinman. Kei memberitahu kalau ialah orang yang membuat aplikasi Mother Help. Kei ingin menggunakan aplikasi ini untuk mengumpulkan informasi. Untuk misi kali ini mereka memiliki dua target yaitu Jinman dan juga Jian. Untuk sekarang, Jian adalah satu-satunya kelemahan Jinman. Jika Jian berhasil ditangkap, Jinman tak punya pilihan lain selain menyerahkan diri. Setahun yang lalu, Babylon Korea mengirim dua tim dan keduanya gagal dan salah satunya adalah tim reguler. Target Jin adalah untuk mengincar kaki tangan Jinman lebih dulu agar ia tak memiliki bantuan. Jun bertanya apa di misi ini ia harus bekerja sama dengan Bell. Jin mengiyakannya dan bertanya pendapat Kyu. Kembali ke tempat Jian, Jian belum tidur karena terus mengawasi gerak-gerik Woo-jin. Sambil menunggu, ia menginstal aplikasi Mother Help di ponselnya tanpa tahu kalau ini adalah buatan Babylon. Ini terlihat seperti biasa, hanya saja kekurangan kode hijau. Jian tidak memiliki akun sehingga ia tidak bisa mengakses aplikasi. Jian mengirim pesan pada brother tentang aplikasi Mother Help ini. Di saat yang sama, Woo-jin keluar dari rumahnya malam-malam. Ia menaiki perahu lalu ke tengah laut untuk menemui perahu lain. Ternyata Woo-jin bekerja sama dengan pelaut lain sebagai penyelundup. Namun yang diselundupkan adalah anak-anak dan karena ombak besar ada anak yang terluka. Woo-jin pikir anak ini harus dibawa ke rumah sakit. Rekan Woo-jin melarangnya karena anak ini adalah imigran gelap dari Cina. Jika ketahuan maka polisi akan melacak dan kembali ke mereka. Ia tidak ingin lagi dipenjara sehingga ia menyarankan untuk membuang anak ini ke laut. Woo-jin menolaknya karena ia masih memiliki rasa kemanusiaan. Woo-jin akan tetap membawa anak ini ke rumah sakit walau resikonya sangat besar. Pria tua ini tidak bisa membiarkannya sehingga ia akan menyerang Woo-jin. Ternyata diam-diam Jian menaiki perahu lalu menyerang pria tua ini. Kemudian dengan alat seadanya Jian bisa menjahit luka anak ini walau hanya dengan kail pancing.
Kemudian mereka sampai ke daratan dan anak-anak ini bisa bertemu dengan orang tua mereka. Ternyata orang tua anak ini adalah pekerja legal dari Cina. Namun visa kerja untuk anak mereka tidak keluar sehingga harus diselundupkan seperti ini. Di saat yang sama, Jian menerima balasan dari brother memberitahu kalau aplikasi Mother Help bukan buatan mereka. Wujin menjelaskan kalau inilah pekerjaan sampingannya. Namun tentang senjata sebelumnya adalah milik rekan Wujin yang meminta bantuannya. Wujin sendiri tidak tahu kalau barang itu adalah senjata. Wujin berkata kalau besok ia akan menyerahkan diri ke polisi. Lalu Jian bertanya tentang aplikasi Mother Help di ponsel Wujin, namun Wujin tidak menjawabnya. Di tempat lain, Jin sedang akan melakukan misi lain sebelum menyerang Jinman. Dari aplikasi, mereka menemukan kalau ada anggota geng yang membeli senjata. Mereka tahu kalau di suatu wilayah akan terjadi perang antar geng. Misi kali ini akan dijadikan uji coba apakah Bel layak dimasukkan ke dalam tim atau tidak. Jika Bel bisa mengikuti perintah, maka ia akan dimasukkan ke tim, namun jika tidak, ia akan dibunuh. Tim Jun menyerang sebuah klub di mana kedua geng sedang berdiskusi. Misi mereka sederhana, yaitu membunuh semua orang. Orang yang memulai aksi adalah Jun. Ia sengaja membuat kesal geng ini dengan memutarkan musik keras. Tanpa basa-basi, Jun langsung membunuh beberapa anggota geng. Tim Jepang ini punya kebiasaan menggunakan pisau atau pedang sebagai senjata sehingga pertarungannya lebih brutal. Tim Jun bisa membunuh dengan mudah sementara Bel hanya mengawasi padahal harusnya ia ikut bertarung. Kyu melihat Bel yang hanya diam sehingga memberinya perintah juga untuk membunuh. Bel menurut lalu membunuh dua orang dengan mudah. Kemampuan Bel tak perlu diragukan, namun masalah utamanya ia tak bisa bekerja sama padahal tim Jepang sangat mengutamakan teamwork. Mereka menilai kalau Bel akan menjadi beban sehingga akan disingkirkan. Bel tidak lari dan berani melawan beberapa orang sekaligus. Ia berhasil bertahan, namun Jin memberitahu kalau Bel tidak boleh dibunuh karena bisa berguna untuk menangkap Jinman. Kyu menolak karena menurutnya Bel hanya akan menjadi beban. Namun Jin memaksa sehingga Kyu hanya bisa menurut sehingga Bel tidak lagi diincar. Walau sulit, namun Kyu terpaksa harus bekerja sama dengan Bel. Kembali ke tempat Jian. Jian bekerja seperti biasa. Namun karena hal yang terjadi belakangan ini membuat hubungannya dengan Wujin menjadi canggung. Saat akan pulang, Jian diberi salah satu nenek makanan. Mereka bertanya apa hubungan Jian dan Wujin baik-baik saja. Jian balik bertanya kenapa semua nenek di sini menganggap Wujin sebagai anak mereka. Ternyata saat kecil kedua orang tua Wujin meninggal dan kakeknya yang merawatnya di sini. Namun tak lama kemudian kakeknya juga meninggal. Sejak saat itu semua orang di sini bergiliran merawat Wujin. Itulah kenapa semua orang tua di sini menganggap Wujin anak mereka dan begitu pun sebaliknya. Namun karena itulah juga Wujin terjebak di sini mengurus mereka karena ia tidak ingin keluar pulau. Tentunya mereka ingin Wujin juga bahagia dan menikah. Yang ada di sini hanyalah orang tua dan satu-satunya wanita yang seangkatan dengan Wujin adalah Jian. Waktu berlalu Wujin ke rumah Jian untuk mengirim beberapa barang. Kemudian Wujin memberi ID dan password Mother Help dari rekan Wujin sebelumnya. Wujin tidak pernah menggunakan aplikasi karena tidak tahu cara verifikasinya. Dengan begitu, Jian tahu kalau Wujin bukanlah orang suruhan pamannya. Sebelum pergi, Jian mengajak Wujin makan makanan yang diberi nenek sebelumnya. Mereka makan bersama sambil bicara. Jian bertanya apa Wujin benar-benar akan menyerahkan diri dan Wujin mengiyakannya. Jian tahu kalau alasan Wujin melakukannya karena takut Jian melapor polisi. Jian berkata ia tidak akan mengadukan Wujin karena Wujin harus merawat orang-orang di sini. Mendengar ini membuat Wujin lega karena selama ini yang ia khawatirkan. Karena sekarang mereka mulai cair, Wujin bertanya kenapa Jian memasang jebakan di rumah. Jian menjawab sejak kecil inilah yang pamannya ajarkan. Alasan kenapa Jian lari setiap malam juga bila ada yang mengejarnya, ia bisa melarikan diri. Di tempat lain kita akan melihat 3 orang member geng Cina. Ternyata senjata yang Wujin selundupkan sebelumnya adalah curian dari mereka. Saat ini mereka mencarinya dan jika ketemu mereka juga akan memburu Jian. Kembali ke tempat Jian. Seperti biasa setiap malam Jian lari. Namun karena sudah mulai dekat, Wujin juga menemaninya berlari. Semakin lama hubungan Jian dan Wujin semakin dekat. Begitupun hubungan Jian dengan orang tua di sini. Perlahan namun pasti Jian mulai menikmati hari-harinya di sini. Butuh setahun bagi Jian untuk bisa menikmati hari-harinya di sini. Karena ia sudah mempercayai Wujin, ia memutuskan untuk mematikan kamera pengawas yang ia pasang sebelumnya. Suatu malam, geng Cina berhasil menemukan rekan Wujin. Mereka di sini untuk mengambil kembali senjatanya, namun sayangnya Wujin sudah membuangnya ke laut. Namun sebagai gantinya, ia bertanya apa ia pernah melihat Jian dan tentunya ia memberitahu lokasi Jian. Kembali ke tempat Jian, Jian semakin sering menghabiskan waktu bersama Wujin. Kondisi Jian dan Wujin mirip, namun bedanya Wujin lebih menerima kasih sayang dari para penghuni pulau.
Sementara dari sudut pandang Jian, pamannya bisa meninggal kapan saja sehingga ia sebisa mungkin menyiapkan Jian agar bisa mandiri dan kuat. Wujin semakin menyukai Jian lalu mengungkapkan perasaannya dan Jian juga menerima perasaannya. Namun hidup Jian tidak ditakdirkan bahagia. Saat di perjalanan pulang, mereka dicegat geng Cina sebelumnya. Wujin bingung ada apa, namun Jian tahu mereka di sini untuk memburunya. Jian meminta Wujin untuk terus berlari sambil menunduk. Kemudian Jian menyerang salah satu orang, kemudian mereka melarikan diri. Jian harus ditangkap hidup-hidup sehingga mereka tidak bisa menembak. Mereka berhasil sampai ke rumah Jian, lalu Jian memecahkan gentong di depan pintu. Ternyata ia sudah menyimpan bom di sana. Saat ada yang mendekat, Jian langsung meledakkannya sehingga sekarang tinggal 2 orang yang mengejarnya. Jian mengajak Wujin ke ruang server. Di sana, Wujin melihat kalau Jian memasang banyak kamera pengawas di pulau. Mereka bisa melihat kalau 2 orang sudah memasuki rumah dengan waspada. Namun Jian yang sudah menyiapkan ini selama setahun sudah memasang banyak jebakan. Satu kaki berhasil terkena jebakan hewan. Lalu Jian menggunakan meja besi sebagai alat berlindung namun Jian tidak bisa menyerang. Tak lama kemudian kedua orang itu ada yang membunuh. Dan ternyata orang itu adalah Minye yang datang tepat waktu. Di tempat lain, Jinman, Chulseng, Jinwoo, dan Brother masih di dermaga. Mereka sudah tahu kalau Jian dalam bahaya karena diberi buronan 2 juta dolar. Namun di saat yang sama ada beberapa mobil Babylon yang sudah mengetahui posisi mereka. Orang yang memimpin pasukan ini adalah Jun karena Q akan memimpin misi penyerangan Jian. Target Bell adalah Jinman sehingga ia berada di tim Jun. いいか、個人的な恨みは忘れてチョンジンマンは生け捕りにするんだぞ。 Jun berkata kalau Jinman harus ditangkap hidup-hidup. Bell menjawab jika Jun menghalanginya maka ia akan ia bunuh. Mereka tahu kalau Jinman menggunakan dermaga di sini sebagai markasnya. Mundur ke sehari sebelumnya. Ternyata Jun dan Jin memiliki hubungan asmara. Ingat mereka bukan kakak beradik ya, tapi Mimin salah sangka di episode sebelumnya karena Jun adalah adik Q. Jin tahu kalau Q menyukai Jinman sehingga ia memilih Jun di misi penyerangan Jinman. Kemudian Jin membicarakannya dengan Q. Kemampuan Jun adalah yang terbaik di tim Q dan sudah layak memimpin sebuah tim. Q tidak mengkhawatirkan Jun karena yang ia khawatirkan adalah Bell. Jin memandang Bell seperti anjing pemburu yang jika dilepaskan pasti akan memburu Jinman. Jin pikir Q terlalu protektif pada Jun. Q menjawab kalau ia tahu Jin dan Jun berhubungan. Jika Jin benar-benar peduli pada Jun, apa ia akan mengirim Jun memburu Jinman dengan bom waktu seperti Bell? Jin menjawab kalau pekerjaan mereka memiliki resiko. Kembali ke masa sekarang. Itulah alasan kenapa Q tidak berada di sini. Mereka melakukan sweeping mencari kontainer mana yang mencurigakan. Tentunya Jinman tidak tinggal diam dan perlahan namun pasti mereka membunuh beberapa orang. Setelah melakukan sweeping, mereka menemukan kontainer yang paling mencurigakan. 야, 니은진, it's a trap. Bell berkata kalau ini adalah jebakan. Jika server disembunyikan di tempat seperti ini, bukannya Jinman sudah menyiapkan rencana untuk melarikan diri. Jun bertanya pada tim lain untuk memeriksa apakah ada resiko sergapan. Jun diberitahu ada resiko itu, namun Jin meminta Jun mengabaikannya. Kemudian Bell akan memeriksa kontainer walau sebelumnya ia pikir ini adalah jebakan. Chulseng sudah menunggu di atas kontainer. Ia menyerang 2 orang yang menunggu di luar. Kemudian ia melemparkan granat ke dalam kontainer. Jun dan Bell orang terdepan sehingga mereka bisa selamat sementara teman mereka terbunuh dan ada yang terluka parah. Bell bisa merasakan kalau Jinman masih ada di sini sehingga ia menjadi waspada. Mereka memeriksa bagian atas kontainer yang menunjukkan banyak barang. Mereka memeriksa 2 kontainer berbeda dan Jun berada di kontainer tempat Jinman berada. Jinman dan Jun bertarung 1 lawan 1. Bell tidak bisa masuk karena Jinman menguncinya. Jinman tidak mengingat pernah bertemu dengan Jun. Jin mengingatkan Jun untuk tidak membunuh Jinman. Namun ia tak perlu khawatir karena Jun bukanlah tandingan Jinman. Di saat yang sama, Bell datang mencoba menembaki Jinman. Jun menghentikan Bell namun Bell tanpa ragu malah membunuh Jun. Jin melihatnya dan seperti perkataan Q kalau Bell adalah bom waktu yang akhirnya meledak. Kemudian Bell terus mengejar Jinman. Namun Jinman sudah siap melarikan diri dengan kontainer yang diangkat. Bell berhasil meraih kontainer itu tepat waktu sehingga sekarang Jinman dan Bell akan rematch untuk ketiga kalinya. Jinman menutup kontainer sehingga sekarang di sini gelap. Kontainer ini dimuat ke atas truk untuk dipindahkan. Sementara di dalam kontainer, Jinman menggunakan night vision sehingga ia bisa melihat Bell sementara Bell tidak.
Namun mereka tetap bertarung dengan sengit. Karena guncangan dari mobil, Bell berhasil memojokkan Jinman dan merebut night vision-nya. Sekarang giliran Jinman yang tidak bisa melihat. Namun ternyata ini adalah rencana Jinman. Ia memasang bom di night vision ini yang meledak saat Bell pakai. Walau kepala Bell meledak, namun karena sempat mencabutnya sedikit, ia masih hidup. Untuk memastikan kematiannya, Jinman menembak Bell berkali-kali hingga peluru pistolnya habis. Karena ingat yang membunuh orang tua Jian adalah Bell. Kini sudah resmi kalau misi Jun menangkap Jinman gagal. Saat ini Jin sedang dalam masalah karena ulahnya memasukkan Bell membuat misi gagal dan Jun dibunuh. Jin tidak boleh membiarkan Q tahu kalau Bell yang membunuh Jun. Jin akan membuat seolah yang membunuh Jun adalah Jinman. Selain itu masih ada saksi dari ruang kontrol. Walau mereka sekutu, namun Jin terpaksa harus membunuh mereka dengan meledakkan mobil yang mengangkut mereka. Dengan begitu, satu-satunya orang yang tahu kebenaran ini hanyalah Jin dan Kei. Kembali ke tempat Jian. Minye tak datang sendirian. Ia membawa kode kuning untuk membersihkan mayat orang yang baru dibunuh. Wujin diberitahu kalau Jian harus pindah dari pulau dan untuk keselamatan orang-orang di sini, Wujin tidak boleh menghubungi Jian lagi. Tentunya Wujin sangat terkejut mendengar siapa Jian sebenarnya. Namun walau begitu, ia berkata jika semuanya sudah aman, ia akan menunggu Jian. Kemudian Wujin pergi dari rumah Jian. Jian ingin mengejar Wujin, namun Minye menghentikannya. Jika Jian tetap di sini, itu malah membuat orang-orang di sini semakin dalam bahaya. Butuh waktu setahun sampai Jian bisa menikmati tinggal di sini. Padahal baru beberapa hari Jian bahagia, namun tiba-tiba semuanya hancur begitu saja. Yang diinginkan Jian hanyalah hidup normal dan itulah yang baru ia rasakan belakangan ini. Di tempat lain, Wujin sedang melamun di pinggir pantai. Ia melihat ada yang menembak lampu mercusuar. Saat ini tim Q sudah dekat dan mereka di sini untuk menangkap Jian. Wujin menyadarinya dan menelepon Jian, namun Jian sedang tidak memegang ponselnya. Tidak bisa tinggal diam, Wujin dengan cepat ke rumah Jian dengan ATV-nya. Tim Q melihat kalau ada beberapa orang di rumah Jian. Q memberi perintah untuk membunuh semua orang kecuali Jian. Wujin berhasil sampai lebih dulu dan memperingatkan mereka. Wujin tahu tempat ini dengan sangat baik. Minye memberinya tugas untuk membawa Jian ke dermaga sementara Minye dan Kim akan menahan mereka di sini. Kim adalah kepala tim pembersih kode kuning. Wujin membawa Jian dengan ATV ke jalur gunung. Sementara Minye dan Kim menembaki pasukan yang datang. Karena cuma berdua, tentunya mereka kalah jumlah. Mereka dilempari granat yang ledakannya cukup besar. Dari drone, Q sadar kalau Jian sedang di perjalanan ke dermaga. Q membagi dua kelompok. Ia dan yang lainnya akan memburu Jian, sementara sisanya akan membunuh Minye dan Kim. Beberapa orang masuk ke rumah Jian dan menembak dengan acak. Namun di sini sudah dipenuhi jebakan yang dipasang Jian. Minye dan Kim berhasil bertahan dari serangan ini, dan tentunya sekarang mereka akan menyusul Jian. Di tempat lain, Jian sudah terkejar oleh tim Q. Jian memiliki bakat membunuh sehingga ia bisa membidik dengan baik walau sedang tidak stabil. Namun untungnya, Minye mengejar mereka menggunakan mobil orang yang menyerangnya. Terjadi aksi kejar-kejaran yang cuma buat ngisi durasi aja jadinya nggak begitu penting. Cuma intinya semua karakter bernama selamat di sini. Tak lama kemudian, Jian dan Wujin sampai di dermaga. Q menembak ban ATV Wujin hingga mereka crash. Karena Jian akan ditangkap hidup-hidup, tentunya Q tidak akan menyerang lagi. Q menunjukkan kalau perahu Kim yang harusnya dinaiki Jian ia ledakan. Bahkan banyak anak buah Kim yang juga terbunuh untuk melindungi Jian. Q mengancam jika Jian tidak ikut dengannya maka Wujin juga akan ia bunuh. Tak lama kemudian Minye datang dan ia berhasil menabrak Q dengan motor hingga pingsan. Wujin masih tidak menyerah. Mereka menggunakan perahu Wujin untuk melarikan diri. Namun di saat yang sama Q tersadar. Karena perahu Wujin sangat pelan, Q berhasil mengejar dengan motor dan sampai ke perahu. Walau sama-sama petarung hebat, namun Minye terpojokan karena ia sudah sangat lelah. Wujin membelokkan perahu sehingga Q kehilangan keseimbangan, kemudian Jian menembaknya dengan flare gun hingga Q jatuh ke laut. Kemudian Q berenang ke daratan. Ia memberi perintah anak buahnya untuk mencegat Jian. Ternyata di laut sudah ada anggota tim Q lain yang menunggu. Jian melihat kalau tangan Wujin bergetar karena saat ini ia sangat ketakutan. Jian hanya bisa meminta maaf karena semua ini terjadi karenanya. Wujin tidak mempermasalahkannya karena ia masih hidup. Wujin berjanji kalau ia akan selalu melindungi Jian. Di saat yang sama ada sebuah bom yang meledakkan perahu Wujin hingga rusak parah. Mereka masih hidup namun mereka ditembaki. Minye dan Jian tidak terluka namun Wujin tertembak beberapa peluru lalu meninggal. Jian sangat marah dan frustasi. Ia ingat perkataan Jinman, setiap Jian membutuhkannya, ia hanya perlu menyebut namanya 3 kali ke langit.
Jian menyebutkan nama Jinman 3 kali. Tak lama kemudian perahu orang yang menyerang Jian meledak. Ternyata Jinman datang menggunakan helikopter untuk menyelamatkan Jian. Jika Jinman datang lebih cepat sedikit, mungkin nyawa Wu Jin akan selamat dan dengan begitu episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Secara overall, Mimin suka banget episode ini. Yang bikin Mimin agak kecewa, tim Babylon Jepang ini sama aja kayak tim Korea. Mimin kira bakal lebih baik tapi tetap aja gagal maning. Kalau misal si Q berhasil diadu domba sama Jin, fix menurut Mimin tim Jepang lebih buruk dari tim Korea. Sementara untuk kematian Wu Jin agak disayangi, tapi Mimin pikir ini perlu. Dari awal Jian gak punya alasan untuk bertarung. Namun sekarang ia sadar kalau ia tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Ia harus menghentikan Babylon atau setidaknya membalas dendam. Jadinya nanti menurut Mimin, Jian ingin bunuh Q untuk balas dendam karena membunuh Wu Jin. Sementara Q ingin bunuh Jinman karena ia pikir yang membunuh Jun adalah Jinman. Mimin lebih suka episode ini daripada episode sebelumnya, jadi untuk rating Mimin kasih rating 9/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.